Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Biangas hingga Pulau Rote. Senang sekali saya Bona Azarinisa kembali hadir dalam program Juru Bicara. Pemirsa, 11 April 2022, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa. Ada 6 tuntutan yang mereka lontarkan, diantaranya adalah menolak terjadinya penundaan pemilu dan kenaikan minyak goreng. Lalu pemirsa, untuk membahas lebih jauh lagi bagaimana sebenarnya unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa ini dan bagaimana respon dari pemerintah, saat ini kita sudah bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Halo, selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam, Mona. Baik, Pak Dirjen, ini 11 April 2022 menjadi hari yang benar-benar sebagai sejarah juga mungkin bagi bangsa Indonesia ini, Pak. Adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Mereka melakukan unjuk rasa dengan adanya 6 tuntutan yang dilontarkan. Nah, melihat hal ini bagaimana pendapat Pak Dirjen sejauh ini, Pak? Dan apa pesan yang ingin Bapak sampaikan terhadap aksi demokrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini? Iya, saya kira pemerintah menghargai penyampaian pendapat lewat aksi unjuk rasa para mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya, karena ini adalah demokrasi, ya, unjuk rasa atau pernyataan pendapat dalam koridor demokrasi begitu, dan ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Ya, karena itu pemerintah memberikan pengamanan yang memadai, aparat keamanan, Polri dibantu TNI mengamankan unjuk rasa tersebut begitu, dan sejauh ini ya kita bisa sampaikan bahwa unjuk rasa relatif berjalan ya tertib, walaupun di beberapa lokasi ya terjadi sedikit kericuhan, ya bahkan penganiayaan ya terhadap dosen Universitas Indonesia, Bang Ade Armando. Ini tentu saja sangat kita sesalkan, dan polisi sudah menangkap ya beberapa pelaku, karena memang tentu saja di negara hukum kita tidak membenarkan aksi kekerasan tanpa hak yang dilakukan oleh siapapun ya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan, pemerintah tentu saja menghargai unjuk rasa sebagai bagian demokrasi sejauh unjuk rasa itu dilakukan dalam koridor demokrasi, dalam koridor Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, dan kita menyaksikan bersama-sama bahwa unjuk rasa relatif sudah berlangsung cukup tertib ya, kendati sekali lagi di sana sini masih ada sedikit kericuhan begitu, dan saya kira tuntutan mahasiswa pun yang tadi menurut Anda ada 6, ini sudah disampaikan ya, dan para mahasiswa ini sudah diterima oleh pimpinan DPR, ya, oleh pimpinan wakil rakyat, oleh wakil para mahasiswa sendiri. Jadi pesan-pesan dalam unjuk rasa ini sebetulnya sudah tersampaikan begitu. Baik, Pak Dirjen, belakangan ini muncul klaim adanya peretasan akun media sosial dan juga aplikasi WhatsApp yang dikaitkan dengan aksi demo ini. Dan hal tersebut juga menuduh bahwa pelakunya berasal dari pemerintahan. Bagaimana Pak Dirjen untuk menanggapi hal ini? Iya, Menteri Komunikasi dan Informatika sudah menegaskan ya, pemerintah tidak meretas akun media sosial siapapun. Ya, peretasan tidak dilakukan oleh pemerintah. Ya, peretasan itu berlangsung setiap saat, setiap detik, dilakukan oleh siapapun bisa melakukannya. Ya, ada hacker-hacker misalnya bisa melakukan itu. Justru pemerintah sebetulnya bertugas ya untuk melindungi siapapun ya, menjamin keamanan siapapun yang menggunakan internet. Nah, karena itu kalau memang siapapun yang merasa akunnya diretas bisa melaporkan ya kepada
aparat pemerintah, aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti. Jadi intinya adalah pemerintah sama sekali tidak melakukan peretasan itu, dan kawan-kawan mahasiswa atau siapapun yang merasa diretas akun media sosialnya segera saja lapor kepada kepolisian, ya, kepada pihak berwenang, ya, karena meretas itu bagian dari perbuatan melanggar hukum begitu. Baik, Pak Dirjen, belakangan ini kita lihat juga bahwa pada saat adanya beberapa kejadian, terus adanya media sosial yang dikatakan melakukan peretasan itu dan ujung-ujungnya juga menyalahkan pemerintah. Nah, bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, Pak Dirjen, terkait dengan hal ini? Untuk memberikan wawasan atau edukasi pada masyarakat bahwa hal ini bukan berasal dari pemerintah, begitu Pak. Bagaimana masyarakat harus cerdas dalam bermedia sosial? Iya, tentu saja masyarakat pertama-tama harus aware sendiri dengan data-data pribadinya, dengan akun-akun media sosial mereka. Ya, misalnya dengan mengganti password ya secara rutin, apakah itu setiap hari, seminggu sekali, atau sebulan sekali. Ya, ini untuk menghindari peretasan dan juga menjaga enskripsinya. Ya, ini bisa dilakukan secara mandiri pada dasarnya begitu. Nah, yang kedua, kalau mengalami peretasan tentu saja melaporkan ke polisi supaya kejadian tersebut bisa diusut dan pelakunya bisa kita kenakan sanksi pidana, sehingga ini akan menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku lainnya yang mencoba melakukan peretasan. Nah, yang ketiga, peretasan itu pemerintah tidak melakukan peretasan, ya, justru pemerintah ingin melindungi seluruh masyarakat keamanannya dalam berdigital atau berinternet atau bermedia sosial. Yang keempat, ya, peretasan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Ini ada hacker-hacker, ya, anak-anak muda, ya, pernah Harian Kompas misalkan menurunkan ya laporan investigasinya, ya, bahwa yang menghacker, ya, peretasan itu kan menghack ya, atau meretas begitu, itu ya siapapun bisa melakukan dengan berbagai kepentingan. Ada kepentingan yang sifatnya eksistensi begitu. Ya, yang kedua ada yang kepentingannya memang uang, ya begitu. Jadi dia meretas data kemudian dijual di ruang digital. Yang ketiga ada juga yang sebagai balas dendam lah kira-kira begitu, kalau satu Ya. data di negaranya diretas oleh hacker dari negara lain, maka hacker dari negara ini akan membalas. Dan yang keempat tentu saja ada yang tujuannya adalah mengacaukan, ya, atau mengganggu ketertiban, bisa saja dia melakukan peretasan ya supaya nanti pemerintah dituduh yang melakukan peretasan itu, padahal dia yang melakukan peretasan atau orang lain di luar pemerintah. Saya kira Baik, Pak itu Dirjen. edukasi 4 hal yang bisa disimak oleh publik dalam konteks peretasan supaya nanti tidak Masyarakat lebih cerdas sedikit-sedikit lagi nanti dalam kemudian bermedia ya sosial lebih begitu cerdas Pak ya? lagi. Jadi sama Ya. seperti misalnya dalam kasus Papua, ya, internet, ya. Ini ada kabel bawah laut yang putus karena gempa tektonik bawah laut, gempa bawah laut begitu. Itu kemudian dituduh pemerintah sengaja memutus jaringan internet. Padahal sama sekali tidak. Itu memang musibah, ya, karena Hmm. adanya gempa bawah laut yang memutuskan kabel fiber optik di bawah laut begitu. Ya, baik. Pak Dirjen, salah satu yang juga menjadi fokus dalam unjuk rasa ini adalah penolakan dari mahasiswa terhadap penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Namun kita akan jeda pariwara berikut, tetap di Juru Bicara.